Hai, welcome back again guys. Sebelumnya Mimin meminta maaf sama teman-teman semua karena tidak bisa review tepat waktu lagi. Karena Mimin sudah mulai bekerja lagi nih teman-teman, jadi harus prioritaskan kerja dong ya kan. Nah kalau begitu ayo kita mulai review dari drama Rookie Cups episode 13. Ini dia teman-teman. Nah di sini Eun Kang mengatakan kepada Sung Hyun untuk memberikan laptop tersebut kepada ayah Sung Hyun karena mereka tidak terlalu mengenal detektif Kang. Apalagi profesi ayah Sung Hyun yang memungkinkan untuk membantu mereka memecahkan kasus video tersebut. Oleh karena itu, Sung Hyun pun setuju dengan idenya Eun Kang. Setelah itu dia langsung menunjukkan video tersebut kepada ayahnya. Sung Hyun juga menceritakan semua kronologisnya kepada ayahnya dan dia yakin betul kalau orang yang ada di video itu adalah Jo Han Sol. Dan video tersebut juga bakal berhubungan dengan kematian Min Hae Ji. Ketika Sung Hyun mengatakan bahwa dia juga dibantu oleh detektif Kang, tiba-tiba aja ayahnya mengatakan bahwa itu adalah kasus yang terlalu besar untuk seorang detektif di kantor regional yang kecil. Ayahnya pun berjanji untuk mengurus kasus tersebut. Setelah itu Sung Hyun langsung memberitahukan hal itu kepada detektif Kang. Namun pada saat itu detektif Kang langsung emosi dan mengatakan kepada Sung Hyun kenapa tidak menuruti permintaannya dia. Karena sepertinya detektif Kang tahu kalau muara akhir dari video itu bakal kemana. Dan ternyata pendapat dia itu benar teman-teman. Video itu ternyata diberikan oleh ayahnya Sung Hyun kepada sumbernya langsung dong, yaitu si Jo Han Sol. Namun di sini kita belum diberitahukan apa alasan sebenarnya dari ayah Sung Hyun melakukan hal itu. Kenapa dia tiba-tiba sangat melindungi si Jo Han Sol ini dari dulu. Ketika ayah Sung Hyun memberikan laptop tersebut kepada Jo Han Sol, ternyata Sung Hyun juga lagi ada di tempat tersebut. Kebetulan dia barusan selesai jogging. Sung Hyun jadi semakin bingung sebenarnya apa tujuan dari ayahnya dia. Kenapa ayahnya tiba-tiba pergi menemui si Jo Han Sol? Karena hal tersebut bukanlah hal yang dilakukan oleh seseorang yang lagi mengejar pembunuh. Setelah itu detektif Kang pergi menemui Sung Hyun dan mengatakan bahwa Sung Hyun harus segera mengambil laptop tersebut karena jika tidak, laptop tersebut bakal dihilangkan ataupun bakal dihancurkan oleh Jo Han Sol. Sung Hyun jadi penasaran sebenarnya apa hubungan antara ayahnya dengan Jo Han Sol. Kemudian si detektif Kang menceritakan semuanya kepada Sung Hyun. Detektif Kang mengatakan bahwa ayahnya si Jo Han Sol ini memberikan layanan seksual gitu kepada para politikus. Dan dia pun ingin mengungkapkan itu semua, namun dia tidak bisa mengerjakan hal itu sendiri. Oleh karena itulah dia pergi menemui ayahnya Sung Hyun untuk meminta bekerja sama. Karena kebetulan waktu itu ayahnya Sung Hyun juga lagi mengejar si Jo Han Sol. Setelah itu dia menyetujui permintaan detektif Kang dan memperkenalkan detektif Kang kepada Kim Hyun Soo dan juga Prof Cha. Nah jadi ceritanya pada saat itu si Kim Hyun Soo menyamar menjadi pelayan di tempat barnya si Jo Han Sol. Dan pada saat ada kesempatan dia mengambil daftar nama-nama tamu VIP yang ada di sana. Itu adalah nama-nama orang-orang yang bakal mereka cari. Dan ternyata Kim Hyun Soo berhasil mendapatkan nama-nama tersebut. Namun disinilah cerita yang sebenarnya. Pada saat dia pulang tiba-tiba dia ketahuan dan langsung dikejar oleh anak buahnya si Jo Han Sol. Pada saat itulah terjadi adegan di episode 1. Kalau kalian masih ingat ya adegan ini, dia adegan di awal-awal episode banget. Nah sebenarnya si Kim Hyun Soo ini berhasil kabur dari orang-orang suruhan ayahnya si Jo Han Sol. Kemudian mereka terus mencari di mana keberadaan Hyun Soo karena dipesankan kepada mereka harus segera menangkap si Hyun Soo ini. Nah karena si Hyun Soo mengira keadaan sudah aman, dia memutuskan untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya. Nah ketika dia lagi jalan, tiba-tiba aja dia ketabrak truk. Dan itulah ending yang kurang bagus untuk kehidupannya si Hyun Soo. Dia udah berjuang untuk mendapatkan bukti-bukti yang konkret, tapi ternyata dia harus menghadapi hal yang seperti itu. Kemudian anak buah suruhan ayah si Jo Han Sol langsung meninggalkan Hyun Soo dan melaporkan bahwa Hyun Soo itu ketabrak truk. Kemudian ketika diotopsi di tubuh si Hyun Soo ini ditemukan memori. Sebenarnya di dalam memori itulah semua bukti-bukti konkret yang bisa untuk menangkap orang-orang tersebut. Nah, ketika ayahnya Sung Hyun mau menyerahkan bukti itu kepada temannya dia, ternyata mereka lagi kumpul-kumpul dengan orang yang tidak disukain sama ayahnya Sung Hyun sebenarnya.
Mulai dari sinilah ayah Sung Hyun menjadi tergiur dengan mereka. Dan pada saat itulah si detektif Kang ternyata melihat semua itu, dan itulah awal mula dia tidak suka kepada ayahnya Sung Hyun. Setelah itu dia langsung menemui ayah Sung Hyun, namun jawaban yang diberikan oleh ayah Sung Hyun benar-benar di luar dugaan detektif Kang. Dan itulah semua hal yang diceritakan detektif Kang kepada Sung Hyun. Namun Sung Hyun tidak percaya bahwa ayahnya berbuat hal yang seperti itu. Nah, sementara itu Shin Hari nih tiba-tiba aja memberikan hadiah akar ginseng gitu kepada si Kim Tak. Karena saking cintanya nih ceritanya ya kan teman-teman. Karena Shin Ari ingin menjadi pacar yang suportif. Nah, selain itu dia juga memberikan hadiah suplemen sendi kepada neneknya si Kim Tak. Wah, perhatian banget nih Shin Ari kepada Kim Tak ya, udah mulai bucin banget nih ceritanya. Padahal teman-teman mereka sibuk ngebantuin mereka berdua, mereka berduanya malah kencan. Dan ketika teman-teman mereka sampai di sana, mereka pura-pura kerja nih ceritanya. Dan ketika mereka menyinggung tentang Sung Hyun yang tidak muncul-muncul udah beberapa hari, tiba-tiba aja Enkang langsung khawatir. Lalu dia mencoba untuk menghubungi Sung Hyun, tapi ternyata tidak diangkat dong teman-teman. Enkang menjadi semakin khawatir dengan keadaan pacarnya itu. Karena berapa kali pun dicoba telepon, tetap aja Sung Hyun tidak menjawab telepon dari si Enkang. Di sisi lain, Hana ngajak Dail jumpa nih teman-teman, karena dia segan banget kepada Dail. Karena pada waktu Dail masuk rumah sakit, dia nggak bisa jenguk Dail. Jadi sebagai gantinya, Hana memutuskan mengajak Dail untuk saling berjumpa gitu. Dan setelah itu Dail mengajak Hana untuk melakukan photoshoot berdua dong teman-teman. Wah, romantis banget ya mereka berdua. Awalnya Hana malu-malu nih, kemudian Dail memaksa Hana dan mengatakan bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya dia agar Hana mau berfoto berdua dengan Dail. Nah, di sisi lain Bumju di sini ceritanya mau ngajarin si Joyoung untuk menggunakan alat yang mereka pegang itu. Tapi ketika si Joyoung mencobanya, tanpa sengaja tiba-tiba aja itu mengenai aset pribadinya si Bumju, sehingga dia langsung kesakitan dan si Joyoung pun jadi nggak enak sama si Bumju. Setelah selesai kencan, Dail memberikan bunga kepada Hana yang awalnya katanya bunga itu dia beli karena dia lagi berulang tahun. Tapi ternyata bunga itu kan sebenarnya dibeli untuk Ki Hana. Setelah mereka berdua berpisah, tiba-tiba aja si Dail mengirimkan fotonya berdua dengan Hana dan mengatakan bahwa bunga yang dibeli dia itu khusus untuk Ki Hana. Hana pun seneng banget dong menerima bunga dari Dail dan dia juga kebetulan suka banget dengan bunga tersebut. Kemudian Sung Hyun tiba-tiba aja pergi ke kantor ayahnya bekerja dan dia pun pergi menemui ayahnya. Dimana di sini si Sung Hyun ingin mengkonfirmasi langsung kepada ayahnya mengenai laptop tersebut. Apakah ayahnya sudah benar-benar memberikannya ke investigasi ataupun belum? Namun di sini ayahnya Sung Hyun berbohong dan mengatakan dia sudah menyerahkannya dan mereka akan menyelidikinya secara menyeluruh. Namun Sung Hyun menceritakan bahwa dia bertemu dengan detektif Kang dan dia pun sudah diberitahukan semuanya kepada dirinya. Sung Hyun pun sudah tidak percaya lagi dengan apa yang sudah diomongkan oleh ayahnya dan dia juga langsung menyinggung kepada ayahnya kenapa tiba-tiba kemarin ayahnya bertemu dengan si Jo Han Sol. Karena jawaban ayahnya sangat berbelit-belit, akhirnya Sung Hyun pergi meninggalkan ayahnya dengan penuh kecurigaan. Pas perjalanan pulang, si Sung Hyun yang lagi emosi banget tiba-tiba aja nih berpapasan dengan orang lain dan mereka saling bertabrakan. Kebetulan orang itu lagi mabuk sehingga Sung Hyun langsung diserang oleh orang tersebut. Setelah itu Sung Hyun langsung dibawa ke kantor Pak Pol dan kebetulan Pak Pol menelpon Prof Cha dan Prof Cha lah yang menjemput Sung Hyun ke sana. Nah, karena di sini Sung Hyun nggak mau pulang ke rumahnya, dia memutuskan untuk menginap di rumahnya si Prof Cha. Sung Hyun juga mulai kepo nih dengan hubungan antara detektif Kang, Prof Cha dan juga dengan orang tuanya dia. Lalu si Pak Prof Cha ini mengatakan bahwa dulunya mereka memang pernah satu tim. Prof Cha juga mengatakan kepada Sung Hyun bahwa jangan terlalu menyalahkan ayahnya, mungkin ayahnya memiliki alasan khusus untuk melakukan hal tersebut. Keesokan harinya Prof Cha dibantu oleh Enkang dan juga teman-teman yang memberikan materi tentang mendeteksi sidik jari kepada siswa-siswa yang berkunjung ke sana.
Nah, ternyata ada salah satu siswi yang melihat bahwa Kim Tak dan juga si Shin Ari ini memiliki hubungan khusus, sehingga dia curiga bahwa terjadi apa-apa di antara dua orang ini. Dan ternyata dia juga menemukan sidik jari yang sangat tidak biasa di sebuah pintu. Dan si siswi itu pun menyimpulkan bahwa kemungkinan sudah ada dua orang di pintu tersebut sudah melakukan adegan vacuum cleaner gitulah ceritanya. Kemudian Shin Ari dan juga si Kim Tak langsung teringat bahwa memanglah mereka berdua pelakunya. Itu mereka lakukan ketika Enkang, Bumju dan juga Juyong lagi pergi mengambil barang dan hanya mereka berdua sajalah yang berada di ruangan itu. Dan ketika si siswi itu ingin membocorkan siapakah nama dua orang itu, untung aja si Prof Cha mengatakan untuk tidak melakukan itu dan berakhirlah kelas mereka di sana. Tapi Bumju dan juga Juyong itu penasaran banget kira-kira siapakah yang dimaksud oleh si siswi itu. Setelah itu si Kim Tak langsung jujur kepada mereka berdua bahwa pelakunya adalah dirinya dengan Shin Ari. Bumju dan juga Juyong pun kaget banget mendengar hal tersebut. Sementara itu Sung Hyun dengan beraninya pergi ke Changwon Investment tempat si Jo Han Sol bekerja, di mana di sini dia pergi langsung menemui Jo Han Sol untuk mengkonfirmasi apakah benar laptop yang dia berikan kepada ayahnya itu diserahkan kepada si Jo Han Sol. Han Sol langsung menjawab bahwa dia memang benar menerima laptop itu dari ayahnya Sung Hyun. Sung Hyun pun langsung emosi dan dia langsung pergi meninggalkan si Jo Han Sol. Tapi Jo Han Sol tidak tinggal diam, dia langsung menghubungi Kim Tak dan menyuruhnya untuk bertemu. Wadaw. Dan malamnya Sung Hyun menemukan foto ayahnya, Prof Cha, kemudian si detektif Kang dan juga si Kim Hyun Soo di mejanya si Prof Cha. Lalu Sung Hyun bertanya kepada Prof Cha siapakah Kim Hyun Soo itu, apakah dia benar abangnya Kim Tak. Dan segala hal yang dikonfirmasi Sung Hyun kepada Prof Cha diiyakan oleh Prof Cha. Sung Hyun pun kaget mendengar hal itu. Nah, pada malam harinya Kim Tak pergi menemui si Jo Han Sol sesuai dengan janji yang sudah mereka buat. Dan disinilah si Jo Han Sol langsung memutarbalikkan fakta dan menyalahkan ayahnya Sung Hyun sepihak tentang kematian abangnya dia, si Kim Hyun Soo. Jo Han Sol juga mengatakan kepada Kim Tak bahwa semua tentang kematian abangnya dia sudah diatur oleh ayahnya si Sung Hyun. Dan mendengar hal itu si Kim Tak benar-benar emosi banget dan dia pun udah gak tahu lagi harus berbuat apa saking emosinya. Dan itulah ending scene di episode 13. Kira-kira gimana kelanjutannya kita lihat di episode 14. Thank you for watching, see you next video guys, bye bye.